Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda kamu salah dalam mengelola pendapatan bulanan. Apakah kamu sering kehabisan uang sebelum tanggal gajian tiba? Atau kamu masuk ke tim uang gajian sebagian besar habis untuk bayar cicilan atau pay later? Jika salah satunya kamu jawab iya, maka ada kemungkinan kamu mengalami masalah dengan cara mengelola keuanganmu. Kamu tak perlu malu atau takut mengakui jika kamu punya masalah keuangan atau hingga saat ini kamu belum bisa mengelola uang atau gaji bulananmu dengan baik. Mengelola uang di zaman serba online saat ini memang tidak mudah, sebab ada banyak sekali godaan, seperti belanja, jajan hingga main game online. Atau barangkali ceritanya kamu sudah mencoba bergaya hidup minimalis, tapi tetap saja uang yang dihasilkan tak cukup membantu diri sendiri atau sekedar hidup. Umumnya ada banyak faktor yang bisa membuat pendapatan atau gajimu tidak akan pernah cukup. Misalnya, karena terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi gaya hidupmu. Lebih parahnya, kamu terjebak banyak hutang di berbagai tempat. Akibatnya setiap bulan uang gajianmu sebagian besar terpaksa habis untuk membayar utang-utang tersebut. Sungguh hal tersebut termasuk ke situasi yang cukup berbahaya untuk kondisi keuanganmu. Lebih baik kamu segera menyadari tanda-tanda kesalahan mengelola gaji sebelum terlanjur tenggelam dengan pola keuangan yang tidak sehat. Berikut ini 7 tanda kamu salah mengelola uang bulananmu dan tips mengatasinya. Yang pertama, tidak menggunakan kartu kredit secara bijak. Lebih baik ingat, kartu kredit bukanlah solusi kurangnya gaji. Satu hal yang paling tampak jika kamu mengalami masalah pada pengelolaan pendapatan adalah selalu berpikir dan menjadikan kartu kredit ataupun cara kredit lainnya sebagai solusi atas kekurangan uang gajianmu. Ini adalah cara yang sangat salah. Stop menganggap kartu kredit merupakan solusi saat gajianmu kecil. Ketahuilah jika kamu terus menerapkan pola pikir yang salah tentang penggunaan kartu kredit, maka resikonya tagihan kartu kredit menumpuk, kamu mengalami gagal bayar kartu kredit, dan efeknya BI checking score atau skor riwayat kredit kamu di bank akan tercatat tidak lancar. Perbaiki mindset kamu tentang kartu kredit. Pahami bahwa kartu kredit adalah fasilitas dari bank yang bisa mempermudah hidup dan keuanganmu jika digunakan dengan bijak. Utamakan menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan diskon, promo, poin rewards, hingga cashback. Kedua, selalu kehabisan uang bahkan saat awal bulan. Salah satu hal yang menandakan kamu salah dalam mengelola gaji adalah selalu kehabisan uang saat awal bulan. Kalau hal ini jarang terjadi, maka masalah keuanganmu mungkin belum terlalu parah. Tapi jika kamu terus-terusan kehabisan uang gajian setiap bulannya, maka kamu wajib waspada. Sebab ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa kamu mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Lakukan evaluasi sederhana pada keuanganmu. Tulis apa saja cicilan atau utang yang wajib kamu bayar setiap bulannya. Catat juga berapa kebutuhan hidup yang harus kamu cukupi selama sebulan. Hindari bersikap boros atau belanja hal-hal yang sifatnya konsumtif. Lalu yang paling penting, jangan lupa tahan diri untuk tidak membuka utang baru ketika utang lama belum lunas. Kamu harus berupaya keras untuk bisa keluar dari situasi krisis keuangan. Hindari jebakan kebiasaan gali lubang tutup lubang, seperti halnya berutang untuk menutupi utang yang lain. Jangan lupa berusaha untuk mencari penghasilan tambahan agar kamu bisa mencukupi semua kebutuhan dan membayar utang-utang yang ada. Ketiga, selalu menunggak utang. Jika pada awal bulan kamu menimbang-nimbang mana saja utang yang harus kamu bayar terlebih dahulu, maka hal ini menunjukkan kamu ada masalah keuangan. Waspadalah, karena penting untuk mengambil tindakan atas situasi tersebut. Jangan berutang lagi. Mulailah perbanyak bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Lalu pelan-pelan kamu perlu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Pikir sebanyak 5 kali jika kamu ingin beli barang tapi uangnya belum cukup. Tahan dulu, jangan sampai utang bertambah. Berlatihkan untuk melakukan review pengeluaranmu. Mulailah untuk tidak membayar utang. Buatlah catatan khusus untuk utang atau kredit yang kamu miliki. Jangan sampai membayar denda. Keempat, keuangan serba pas. Tak ada anggaran yang bisa dipotong. Bagaimana kalau kamu sudah melakukan review tapi tak bisa menemukan anggaran yang bisa dipotong? Kalau kamu mengalami hal ini, artinya kamu mengalami krisis pendapatan. Umumnya, orang yang mengalami ini akan bingung saat harus memilih untuk mana kebutuhan yang sifatnya utama dan tidak. Sebagai solusi, cobalah lagi menimbang manfaat ketika kamu harus mengeluarkan uangmu. Misalnya, kamu mau belanja sepatu. Pikirkan dulu, apakah kamu membeli sepatu karena memang kamu butuh sepatu baru atau kamu hanya ingin bergaya saja? Lalu cek lagi,
Apakah harga sepatu tersebut tidak membebani kamu, atau kamu beli sepatu bermerek dan mahal karena gengsi semata? Belajarlah untuk mengetahui mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang keinginan, supaya kamu tidak terjerat krisis keuangan. Untuk pengeluaran bulanan saja kamu selalu kekurangan. Mana bisa kamu menyiapkan dana cadangan untuk keadaan darurat? Ujung-ujungnya, kamu selalu mengandalkan kartu kredit atau berutang sana-sini. Padahal utang kartu kredit akan terus menumpuk dan akan semakin sulit diatasi. Ingat, dana darurat itu penting untuk dimiliki, sebab dana darurat merupakan simpanan wajib yang akan membantumu di saat kondisi darurat atau mendesak. Dana darurat bisa menjadi penolong di kala sakit, kecelakaan, terkena PHK, serta mencegahmu dari utang. Baik kepada orang lain, perbankan maupun perusahaan fintech lending lewat pinjaman online. Sadarilah bahwa kamu juga perlu menabung untuk menyiasati kebutuhan darurat. Pelan-pelan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan cobalah untuk lebih berhemat. Lalu uang tersebut kamu alokasikan untuk tabungan dana darurat. Keenam, terus-menerus khawatir akan kondisi keuangan. Kamu terus-menerus merasa was-was dan khawatir tak bisa membeli makanan dan membayar sewa kos atau apartemen. Situasi ini akan berbahaya. Berbeda dengan situasi ketika kamu khawatir tak bisa membayar cicilan atau mobil, karena sifat kebutuhan yang pertama yang disebutkan adalah sangat penting untuk dipenuhi. Bayangkan kalau harus selalu terbangun saat malam memikirkan kondisi keuangan kamu. Kekhawatiran sebenarnya tanda bagus, karena kamu akan sadar dan mulai mengambil tindakan atas situasi yang dihadapi. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, apakah kamu nyaman dengan kehidupan seperti itu? Sebaiknya buatlah catatan keuangan bulanan, dan apabila ternyata uang gajian kamu selama ini kurang, karena pengeluaran biaya hidup lebih besar, maka saatnya kamu susun strategi untuk menambah penghasilan. Ketujuh, tak ada tabungan dan investasi. Kalau tetap pusing di akhir bulan dengan kondisi keuanganmu, seperti tetap tak bisa membayar utang atau menabung, bahkan kamu tak punya investasi, maka jelas kamu punya masalah dalam pengelolaan pendapatan. Situasi ini bisa sama seriusnya dengan situasi lain yang digambarkan yang disebutkan tadi, sehingga kamu perlu mengambil tindakan untuk mengatasinya. Bangkit dari keterpurukan keuangan memang tak mudah, tapi kamu harus yakin bisa melakukannya. Lunasi semua utang-utangmu, cari pendapatan tambahan dan mulailah menabung dan investasi. Ingat, kuncinya adalah kamu harus niat dan bersungguh-sungguh supaya keuangan kembali sehat. Ambil tindakan segera. Jika kamu mengalami 7 situasi kesalahan mengelola pendapatan di atas, kita perlu mengambil tindakan segera. Berhentilah berutang dan mulailah mencari penghasilan lain, seperti berbisnis atau mengambil pekerjaan pada waktu jika memungkinkan. Bagi kamu yang merasa mengalami hal ini, apakah kamu siap melakukan perubahan? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.